sangat bahaya pemahaman-pemahaman yang sudah beredar di masyarakat teman-teman ya, tentang fadilah dari malam 1 sampai ke 30 salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sarjana lovers, tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa. Walaupun dalam berpuasa janganlah terlalu nampak kita lemah, dan jangan pura-pura lemah biar dianggap puasa seperti si bongkeng. Baiklah sarjana lovers, hari ini kita akan menjawab permasalahan yang kemarin, kesalahpahaman yang terjadi di dalam bulan Ramadan khususnya tentang salat tarawih. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kesalahpahaman tentang fadilah salat tarawih yang disebutkan dari malam pertama sampai malam ke-30 berbeda-beda. Dari malam pertama diampunkan segala dosanya ibarat bayi yang baru lahir. Malam kedua tadi malam diampuni segala dosanya dan juga ditambah lagi dosa kedua orang tuanya apabila orang tuanya muslim atau orang yang beriman. Dan yang malam yang ketiga nanti malam disebutkan bahwa diampuni dosanya oleh Allah karena malaikat meminta ampunan kepada orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ketiga. Dan di malam keempat akan diberikan pahala orang yang salat tarawih di malam tersebut seperti pahala membaca 4 kitab suci, baik itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi semuanya dapat karena salat tarawih. Itu semua adalah pembohongan dan tidak benar. Tidak ada hadis satupun yang mengatakan begitu fadilah salat tarawih teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi. Karena terjadi kesalahpahaman tersebut, karena menganggap bahwa dengan melaksanakan tarawih malam pertama diampuni segala dosanya dan bagaikan bayi yang baru lahir, artinya suci dari segala dosa dan noda. Sehingga dengan mindset yang tertanam di dalam kepala mereka, di pikiran mereka, sehingga mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut benar. Dengan melaksanakan tarawih akan diampuni segala dosanya ibarat bayi yang baru lahir. Sehingga terjadi kesalahpahaman yang kedua. Apa itu? Yakni mereka baik itu yang tidak pernah salat wajib, baik yang tidak pernah puasa, baik itu yang suka mencuri, yang suka main chip, semuanya akan berlomba-lomba untuk melaksanakan salat tarawih. Padahal kita tahu teman-teman sarjana lovers bahwa salat tarawih itu hukumnya sunat di bulan Ramadan. Sedangkan salat-salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Mencuri haram, main chip haram karena itu judi. Namun mereka beranggapan bahwa dengan salat tarawih semua itu akan diampuni oleh Allah tanpa harus membayar salat yang ditinggalkannya, tanpa harus membayar puasa yang ditinggalkannya, tanpa harus meninggalkan syib dan juga lain-lain sebagainya, karena itu sudah diampuni di malam pertama, ditambah lagi malam kedua, ditambah lagi malam ketiga, dan juga seterusnya. Jadi itu jelas-jelas pembohongan, terjadi kesalahpahaman, sehingga mereka memposisikan salat tarawih itu di atas salat yang wajib, yang fardu, yang 5 waktu dalam sehari semalam. Sedangkan kita ketahui bahwa di dalam kitab disebutkan barang siapa yang meninggalkan salat wajib karena tanpa uzur, artinya tanpa uzur syariah, maka wajib bagi mereka untuk segera mengqadha salatnya tersebut. Mereka yang salat tarawih tidak mengqadha salat yang ditinggalkannya, maka mereka telah melanggar kaidah tersebut, sudah melanggar hukum fikih. Sedangkan sesuatu kita tahu yang wajib itu harus diutamakan daripada yang sunat, karena tingkatannya tidak pernah sama, tidak pernah sederajat. Yang wajib tetap yang teratas, tetap yang
diprioritaskan, bukan yang ditinggalkan. Jadi di sini barang siapa yang salat tarawih tetapi dia tidak pernah mengqadha salat-salatnya yang terdahulu dia tinggalkan, maka secara otomatis hukumnya adalah haram, kecuali tinggalnya itu memang karena tidurnya. Namun kenyataan di lapangan, apakah mereka tinggalnya karena tidurnya, atau karena awamnya, atau karena lupanya, dan lain-lain uzur syariahnya. Kenyataan di lapangan bukanlah seperti itu. Mereka meninggalkan sholat tersebut karena malasnya, karena nakalnya, dan karena imannya yang tipis. Maka itu bukan suatu uzur syariah. Jadi ketika mereka meninggalkan sholat yang wajib, maka mereka bersegera wajib untuk melaksanakan qadanya ataupun membayar yang ditinggalkan oleh mereka tersebut. Ketika mereka meninggalkan sholat fardu, namun mereka tidak pernah mengqadakannya, mereka mencari melaksanakan sholat tarawih yang katanya diampuni segala dosa-dosanya, walaupun mereka tinggal sholat, tinggal puasa, mencuri, berzina, dan lain-lain sebagainya, maka disitulah dosa bagi dia. Iya, benar ada yang mengatakan bahwa boleh dia sholat tarawih dengan syarat yang pertama, sholat wajib yang dia tinggalkan bukan karena nakalnya, bukan karena malasnya, bukan karena ingkarnya, akan tetapi karena uzur syariah yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, mereka tetap melaksanakan sholat wajib yang ditinggalkannya, tetap mereka qadha, akan tetapi yang mereka qadha belum selesai. Contohnya, mereka sholat di usia 20 tahun sedangkan mereka balik di usia 14 tahun umpamanya, atau 10 tahun, maka mereka sudah meninggalkan sholat 6 tahun atau 10 tahun. Dan sekarang baru berjalan, dikata mereka baru 5 tahun, masih ada sisa 5 tahun lagi, dan mereka akan tetap konsisten dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan, menunaikan, menuntaskan sholat yang mereka tinggalkan 5 tahun lagi. Di samping itu mereka melaksanakan sholat tarawih, maka itu boleh. Ya, jadi kesalahpahaman yang terjadi akibat kesalahpahaman yang pertama, karena menganggap bahwa sholat tarawih itu lebih besar pahalanya, diampuni segala dosa-dosa yang sudah terdahulu, baik dosa kecil maupun dosa besar, dalam arti kata seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Jadi sangat bahaya pemahaman-pemahaman yang sudah beredar di masyarakat, teman-teman ya, tentang fadilah dari malam 1 sampai ke 30 salat tarawih. Itu sangat menyesatkan dan akan membuat mereka yang lain mengabaikan prioritas yang harus mereka laksanakan karena mengajar sesuatu yang mereka tahu dari kata orang yang menisbatkan hadis, yang menisbatkan Sayyidina Ali, padahal itu semua tidak pernah ada di dalam kitab hadis dan Sayyidina Ali tidak pernah meriwayatkannya, teman-teman sarjana lovers. Jadi jangan sampai kebodohan dan kesalahpahaman selalu terjadi di masyarakat karena awamnya kita, karena kurangnya wawasan kita. Mari sekarang kita tingkatkan amal ibadah kita dan pastinya tingkatkan ilmu kita di bulan yang suci ini. Baiklah teman-teman, sebelum saya tutup saya ingin mengatakan sesuatu, bahwa di dalam diskusi juga disebutkan bahwa tiada jalan yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan dengan cara berbuat sesuatu yang sudah diwajibkan Allah kepada kita. Contohnya di sini adalah salat 5 waktu, puasa dan lain-lain sebagainya. Bukan dengan salat tarawih. Salat tarawih itu hanya pelengkap salat fardu. Apabila kita tinggal salat fardu, maka tetap melaksanakan qadanya walaupun dicicil beberapa tahun ke depan. Dan di samping itu kita melengkapinya dengan salat tarawih, itu baru boleh. Namun akan tetapi apabila kita melaksanakan
sholat tarawih tanpa mempedulikan sholat fardu yang kita tinggalkan tanpa pernah mengkadanya, tidak mau mengkadanya dan tidak mau peduli, maka itu kesesatan yang nyata teman-teman ya. Dan jangan sampai terjadi kesalahpahaman gara-gara kesalahpahaman yang kedua ini, sehingga timbul kesalahpahaman yang ketiga. Belal sarjana lovers, namun timbul suatu pertanyaan. Ketika seseorang tidak sholat tarawih lagi karena takut dia dosa, karena tidak mau mengqadha sholatnya yang fardu yang dia tinggalkan, apakah mereka boleh duduk-duduk di rumah ataupun sibuk main chip ataupun nongkrong di kedai kopi sambil nonton TV? Apakah itu boleh teman-teman? Maka tunggu jawabannya di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari kami yang lainnya, yang tentunya akan membuka wawasan dan akal sehat kita. Untuk itu maka pastikan sudah di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Salam akal sehat, salam edukasi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.